Shalom para sahabat, berjumpa lagi dalam 3 Minute Way bersama saya, Dawina. Di video kali ini, kita mau berkenalan dengan seorang bapak gereja, yaitu Santo Clemens dari Roma. Santo Clemens lahir kira-kira pada tahun 30. Ayahnya adalah seorang senator Romawi yang bersahabat baik dengan kaisar-kaisar Roma. Konon, Santo Clemens berdarah Yahudi dan pernah menjadi budak yang kemudian dibebaskan. Santo Clemens adalah paus ketiga yang menggantikan Santo Petrus sebagai pemimpin gereja Kristus antara tahun 88 sampai dengan 97. Tradisi para bapak gereja mengatakan bahwa ia ditahbiskan oleh Rasul Petrus sendiri. Nama Santo Clemens disebut oleh Santo Paulus di dalam suratnya kepada umat di Filipi. Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam perkara Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Pada masa kepausannya terjadi pertikaian besar di antara jemaat Kristen di Korintus. Sebagian umat menerima dan sebagian yang lain tidak mau menerima dan menghormati uskup mereka yang telah ditahbiskan dan diangkat secara sah. Sehubungan dengan peristiwa itu, Clemens menulis sepucuk surat kepada umat di Korintus. Isinya menyangkut ajaran mulia perihal rahasia Tuhan dan cinta kasih antar umat. Dalam suratnya, Santo Clemens menegur para pelanggar aturan itu dan mendorong umat untuk tetap bersatu. Surat ini dibacakan secara teratur di gereja Korintus selama berabad-abad, bahkan masih sering dibacakan sampai abad ketiga dan keempat. Ketika penganiayaan atas umat Tuhan makin meningkat, Paus Clemens tertangkap dan dibuang untuk menjalani kerja paksa di semenanjung Crimea. Sebuah legenda pada awal abad keempat mengisahkan bahwa ketika Santo Clemens tiba di sebuah tambang batu di Crimea, ia menemukan para tahanan sangat menderita karena kekurangan air. Ia berlutut dan berdoa. Selesai berdoa, ia mendongak dan melihat seekor anak domba di atas bukit. Ia pergi ke tempat di mana domba itu berdiri dan memukul tanah dengan cangkulnya. Air jernih mengalir dari tanah tersebut hingga semua tahanan dapat minum. Mujizat ini membuat sejumlah besar tahanan kafir bertobat dan menjadi Kristen. Santo Clemens menjadi martir dengan cara diikat pada sebuah jangkar dan dilemparkan dari sebuah perahu ke Laut Hitam. Para sahabat, marilah kita meneladan Santo Clemens, melaksanakan ajaran cinta kasih Kristus, serta menjaga persatuan umat dan ketaatan. Salam, Tuhan memberkati kita semua.